pagi teman-teman semua, salam sejahtera buat kita. Nah, di sini saya Jeremy Joypasa Panggabean dari kelas Teknik Elektro B akan mempresentasikan apa itu sistem bilangan dan konversi dari jenis-jenis bilangan itu sendiri pada mata kuliah Teknik Digital. Nah, bagaimana pengertiannya dan konversi-konversinya akan saya jelaskan dalam bentuk PowerPoint. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari sistem bilangan pada teknik digital. Apa itu sistem bilangan pada teknik digital? Nah, dalam teknik digital, semua data baik angka, huruf, gambar, suara, maupun instruksi direpresentasikan dalam bentuk bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk menyatakan nilai menggunakan sekumpulan simbol atau digit dengan aturan tertentu. Di dunia digital, komputer dan rangkaian logika hanya mengenal dua kondisi logika, yaitu angka 0 dalam keadaan off atau mati, dan angka 1 dalam keadaan on atau hidup. Karena itu, sistem bilangan biner menjadi yang paling penting. Namun, untuk keperluan tertentu digunakan juga sistem bilangan lain, seperti oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, teman-teman, jenis-jenis sistem bilangan pada teknik digital seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, apa sih itu sistem bilangan desimal yang pertama? Yaitu sistem yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terdiri dari 10 simbol, yaitu dari angka 0 sampai angka 9. Contohnya ialah angka 357 merupakan sistem desimal. Kemudian yang kedua ada sistem biner atau basis 2. Ya, sistem ini paling fundamental dalam teknik digital. Hanya terdiri dari dua simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Contohnya ialah 1011 merupakan sistem biner dan 11 merupakan angka desimalnya. Yang ketiga ada sistem oktal atau basis 8. Terdiri dari 8 simbol, yaitu mulai dari angka 0 sampai angka 7. Sering dipakai sebagai cara singkat menulis bilangan biner. Contohnya angka 57 merupakan sistem oktal dan 47 merupakan sistem desimalnya. Kemudian ada sistem heksadesimal, yaitu basis 16. Terdiri dari 16 simbol, yaitu dari angka 0 sampai 9 dan A sampai F, yaitu A merupakan angka ke-10, B 11, dan seterusnya. Banyak digunakan dalam pemrograman, memori komputer, dan alamat mesin. Contohnya ialah 2F atau heksadesimal, 47 merupakan sistem desimalnya. Kemudian kita akan masuk ke konversi sistem bilangan. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk ke konversi dari sistem bilangan desimal. Yang pertama, konversi desimal ke bilangan biner. Nah, contohnya sudah saya tulis di sini ya. Contohnya ialah 30 bilangan desimal akan kita ubah ke bilangan biner dengan menggunakan metode sisa atau remainder method. Nah, yang pertama sekali itu adalah 30 kita bagikan dengan 2 yang merupakan base dari bilangan biner. Nah, mendapatkan hasil 15, sisanya 0. Kemudian 15 dibagi 2, hasilnya 7, sisa 1. Kemudian 7 dibagi 2, hasilnya 3, sisa 1. 3 dibagi 2, hasilnya 1, sisa 1. Nah, untuk mendapatkan hasil bilangan binernya, kita menghitungnya dari bawah teman-teman, yaitu dimulai dari 1 sisa 1, yaitu 1, 1, 1, 1, 0. Jadi 30 bilangan desimal sama dengan 1, 1, 1, 0 dalam bilangan biner. Nah teman-teman, untuk angka 0 ini kita mengatakannya angka 0 bukan angka kosong, karena dalam bilangan biner atau sistem bilangan tidak ada angka kosong. Teman, selanjutnya kita akan melakukan konversi dari bilangan desimal ke bilangan oktal. Sama seperti metode yang tadi, kita menggunakan metode sisa. Di sini contohnya kita memiliki angka 385 dalam bilangan desimal, kita akan mengubahnya ke oktal. Nah, jadi teman-teman, jika tadi kita membagi dengan 2 karena merupakan basis dari bilangan biner, ini kita akan membagi ke 8 karena basis dari bilangan oktal adalah 8. Jadi 385 dibagi 8 sama dengan 48, bersisa 1. Kemudian 48 dibagi 8 sama dengan 6 dan tidak bersisa, yaitu sisa 0. Jadi 6 kita turunkan saja ke bawah teman-teman. Hasilnya kita hitung dari bawah, yaitu 601.
Jadi 385 desimal sama dengan 601 bilangan oktal. Teman-teman, di sini kita akan mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Aturannya sama seperti yang tadi, kita menggunakan metode sisa, tapi apabila yang tadi kita membaginya dengan basis 8 ke oktal, kita membaginya dengan basis 16 ke heksadesimal. Di sini kita memiliki angka 1583 akan kita ubah ke bentuk heksadesimal. Nah, yang pertama teman-teman, 1583 kita bagi 16, hasilnya adalah 98, sisa 15. Kemudian 98 dibagi 16, hasilnya 6, sisa 2. Karena 6 tidak bisa lagi dibagi 16, maka 6-nya kita turunkan ke bawah. Jadi kita dapat hasilnya teman-teman, yaitu 62F. Karena 15 tidak ada dalam heksadesimal melainkan huruf F. Jadi 1583 desimal sama dengan 62F heksadesimal. Teman, selanjutnya kita akan melakukan konversi dalam bilangan biner. Jadi, yang pertama kita akan mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Di sini saya sudah menuliskan contohnya, teman-teman, yaitu angkanya adalah 11110 akan kita ubah ke bentuk desimal. Jadi, teman-teman, aturannya ialah pada bilangan biner, bilangan yang angka yang paling kanan akan dikalikan dengan 2 pangkat 0. Kemudian di sebelahnya akan dikalikan dengan 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2 sampai seterusnya. Jadi di sini bilangan biner kita memiliki 5 digit. Sudah pasti yang paling kiri akan dikalikan dengan 2 pangkat 4. Baiklah, langsung saja kita hitung, yaitu 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 dan ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Baiklah, kita turunkan hasilnya, yaitu 1 kali 2 pangkat 4 adalah 16, 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4, 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2, dan 0 dikali 2 pangkat 0 adalah 0. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. Jadi bilangan 11110 biner sama dengan 30 desimal. Teman, di sini kita lanjut untuk konversi dari bilangan biner ke oktal. Nah, bilangan biner ke oktal, teman-teman, untuk mengkonversikannya kita harus mengkelompokkannya menjadi 2 kelompok, yaitu di sisi kiri, 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Jadi teman-teman, di sini kita memiliki bilangan biner dengan 5 digit, yaitu 10011. Karena bilangan kita karena jumlah digit bilangan kita kurang dari 6, maka kita akan menambahkan 0 di paling kanan. Kemudian kita mengkelompokkannya menjadi 2 bagian, yaitu menjadi 010 dan 011. Kita akan mengubahnya ke bentuk desimal, teman-teman. Untuk mengubahnya sama seperti kita mengubahnya tadi ke bentuk desimal. Oke, teman-teman, di sini langsung saja 010. Yang pertama adalah 0 kita kalikan 2 pangkat 2 ditambah 1 dikalikan 2 pangkat 1 ditambah 0 dikalikan 2 pangkat 0 sama dengan adalah 0 ditambah 2 ditambah 0, yaitu 2. Kemudian di kelompok sebelahnya yaitu adalah 011. Yang pertama 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 021, yaitu 3. Jadi teman-teman, bilangan biner 1011 sama dengan 23 atau 23 bilangan oktal. Teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mengkonversi dari biner ke heksadesimal. Nah, contoh di sini kita sudah memiliki angka 110101. Dalam bentuk biner akan kita ubah ke heksa. Nah, caranya sama seperti yang tadi, teman-teman, seperti kita mengubah biner ke oktal. Tetapi pada mengubah ke heksadesimal, kita mengkelompokkannya menjadi 4 digit. Nah, karena di sini kita hanya memiliki 7 digit, jadi kelompok yang paling kiri kita tambahkan 0 di depannya, yaitu dengan kelompok 1 0111 dan kelompok 2 0101. Langsung saja kita membuat perhitungannya, yaitu 0 merupakan sisi yang paling kiri. Karena 4 digit tentunya akan kita kalikan dengan 2 pangkat 3, yaitu 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu
1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Hasilnya ialah 7. Kemudian kelompok kedua 0, 1, 0, 1. 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Dan 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi hasil dari 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 biner sama dengan 75 heksadesimal. Oke teman-teman, lanjut di sini kita akan melakukan konversi dari sistem bilangan oktal, yaitu yang pertama adalah oktal ke desimal. Nah, di sini kita sudah memiliki angka 601 oktal, akan kita ubah ke bentuk desimal, teman-teman. Aturannya ialah untuk mengubahnya ke desimal, setiap angka akan dikali dengan basis dari oktal, yaitu basis 8. Nah, basis yang paling kanan, sisi yang paling kanan akan dikalikan dengan basis 8 dipangkatkan dengan 0, dan semakin ke kiri akan dikalikan dengan pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Jadi di sini kita memiliki 3 digit, tentunya yang paling kanan akan dikalikan dengan pangkat 2, yaitu 6 dikali 8 pangkat 2 ditambah 0 dikali 8 pangkat 1 ditambah 1 dikali 8 pangkat 0. Hasilnya ialah 6 kali 8 pangkat 2 sama dengan 384. 0 kali 8 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 8 pangkat 0 sama dengan 1. Kita jumlahkan yaitu 385. Jadi 601 oktal sama dengan 385 desimal. Oke teman-teman, selanjutnya adalah konversi dari oktal ke biner. Contohnya di sini kita memiliki angka 23 dalam bentuk oktal, akan kita konversi ke biner. Caranya adalah teman-teman, 2 dan 3 kita kelompokkan jadi 2 bilangan berbeda. Kita tahu bahwa 2 merupakan bilangan binernya adalah 010, kemudian 3 adalah 011. Kemudian hasilnya adalah 23 oktal sama dengan 010011 biner. Baiklah teman-teman, di sini kita lanjut, yaitu konversi dari oktal ke heksadesimal. Contohnya ialah 2643 oktal akan kita ubah ke heksadesimal. Nah, caranya teman-teman, kita tidak bisa langsung mengkonversikannya ke heksadesimal, tetapi kita ubah terlebih dahulu ke bentuk biner. Jadi, kita memiliki angka 2643, kita kelompokkan. 2 bilangan binernya adalah 010, kemudian 6110, 4100 dan 3011. Maka kita dapatkan hasil yaitu 0101 1010 0011. Lalu boleh kita ubah ke bentuk heksadesimal. Kita kelompokkan menjadi 3 kelompok masing-masing 4 digit, yaitu 0101, kemudian 1010, lalu 0011. Nah, 0101 ini 5, kemudian 1010 merupakan angka 10, tetapi kan dalam heksadesimal angka 10 direpresentasikan menjadi huruf A, maka 1010 adalah A, kemudian 0011 adalah 3. Jadi 2643 oktal sama dengan 5A3 heksadesimal. Oke, lanjut teman-teman, mengkonversi dalam sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama, kita mengubah heksadesimal ke bentuk desimal. Contoh di sini kita sudah memiliki 62F. Heksadesimal akan kita ubah ke bentuk desimal. Jadi teman-teman, caranya adalah masing-masing angka akan kita kalikan dengan basis 16 dan akan dipangkatkan mulai dari pangkat 0 dari yang sebelah kanan. Jadi ini kita memiliki 3 digit, berarti yang paling kiri akan kita kalikan dengan pangkat 2, yaitu 6 kali 16 pangkat 2 ditambah 2 dikali 16 pangkat 1 ditambah 15 dikali 16 pangkat 0. Hasilnya adalah 6 kali 16 pangkat 2 sama dengan 1536 dijumlahkan dengan 32 dan ditambah dengan 15. Dapat hasilnya ialah 1583. Jadi 62F dalam bentuk heksadesimal dapatkan hasilnya 1583 desimal. Nah, teman-teman buat yang bingung, yang F ini kita ubah ke 15, itu sudah dijelaskan sebelumnya ya. Karena dari heksadesimal itu angkanya hanya sampai angka 9. Nah, 10 sampai 15 itu direpresentasikan menjadi dari huruf A sampai F. Jadi F itu merupakan angka dari 15. Baiklah teman-teman.
Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mengkonversi heksadesimal ke biner. Contoh di sini kita sudah memiliki bilangan heksadesimal yaitu 75, akan kita ubah ke bentuk biner. Kita kelompokkan 7 dan 5. 7 bilangan binernya ialah 111, kemudian 5 101. Maka hasil yang kita dapat adalah 111101. Jadi 75 heksadesimal sama dengan 111101 biner. Baiklah teman-teman, untuk konversi yang terakhir di sini kita akan mengkonversi heksadesimal ke oktal. Nah, kita tidak bisa langsung mengkonversinya ke oktal teman-teman, jadi kita ubah terlebih dahulu ke bentuk bilangan biner. Nah, di sini kita sudah mempunyai contoh yaitu 5A3 heksadesimal. Kita ubah ke biner terlebih dahulu. Kita kelompokkan teman-teman menjadi 3 kelompok, 5A dan 3. 5 bilangan binarnya adalah 0101, kemudian A adalah representasi dari angka 10, maka bilangan binarnya adalah 1010, kemudian 3 bilangan binarnya adalah 0011. Nah, hasil yang kita dapat teman-teman ialah 0101 1010 0011 biner. Lalu dapat kita ubah ke bentuk oktal. Kita kelompokkan menjadi 4 teman-teman seperti yang saya tulis ini. Nah, kita membuat jadi 010, 110, 100 dan 011. Nah, kita dapat melihat sendiri representasi dari angka yang sudah kita bentuk ini, yaitu 010 adalah 2, 1106, 1004 dan 011 adalah 3. Jadi 5A3 heksadesimal sama dengan 2643 oktal. Baiklah teman-teman semua, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan ataupun penulisan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.